balik. Rat, mukanya rata. Jancuk. Ono kidung kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada merga urip namung setilo Hingga nanti genggamlah erat, jangan kau lepas. Udah, mulai. Oh, udah mulai. Sorry. Pembukaan dulu nih, pembukaan. Yuk, pembukaan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semuanya. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu dan juga dilimpahkan rezekinya serta Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini masih bersama dengan saya Bara, Balakarsa, dan juga saya Aldo. Alek Widodo, Masih dalam channel Aksara Karsa. Nah, Mas, ini sesi pada video kali ini akan bahas apa nih, Mas? Oke, kita bahas horor ya. Oh, masih horor ya? Masih horor. Cuman style kita kayak gini nih. Iya, kayak Cowboy Kampus. Cowboy Kampus. Rasa masih kuliah nih anak Ya kuliah ya. Tapi saya yang merasa kuliah, Anda seperti juragan becak. Oh gitu ya, biasanya pemalsuan ini berarti ya. Nah, ini ngomong-ngomong akan membawakan cerita apa nih, Mas? Oke, jadi cerita kali ini tentang cerita saya sendiri, pengalaman ketika saya dulu kerja di salah satu kampus ternama di Jawa Tengah. Oh, berarti ini pengalaman pribadi saat kerja di salah satu kampus ya? Iya, Di benar. daerah Jawa Tengah ya. Berarti saat kerja ini ada kejadian nih, Mas? Lumayan banyak sebenarnya. Nah, ini ngomong-ngomong sebelumnya udah pernah dibacain di tweet belum, Mas? Belum sama sekali, belum. Berarti baru rilis di YouTube ini berarti. Iya dong, YouTube kita sendiri dong. Oh, siap, Mas. Oke, Mas. Tahan dulu, Mas. Tahan. Oke, buat kalian semuanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, bantu support kami ya, biar channel ini semakin besar dan kami ini semakin semangat dalam membuat konten, dan juga like, lalu ikut komen dan juga share tentunya, biar banyak kalangan YouTuber ataupun yang suka cerita-cerita horor ini tahu channel Aksara Karsa, Mas ya. Mantap. Oke, siap. Ini Mas, nggak usah panjang lebar kayak ini, Mas. Oke. Langsung aja, Mas. Kita langsung saja ke ceritanya. Jadi cerita ini bermula di tahun 2016. Di saat itu saya baru keterima menjadi salah satu karyawan di salah satu kampus negeri, kampus ternama di suatu daerah di Jawa Tengah. Nah, di situ jam kerja saya tuh jam 5 itu harus sudah sampai kampus. Terus nanti pulang itu menyesuaikan, bisa jam 4, saya juga disuruh lembur sampai sekarang jam 7 atau jam 8 malam. Pertama, oke, it's fine lah gitu kan. Biasa aja gitu kan. Saya dari kos itu sekitar habis subuh saya berangkat kurang lebih 30 menit lah dari kos itu sampai ke kampus. Masih sepi, gerbang kampus cuma ada satpam satu, gerbang utama saya sapa paling Pak itu kan, karena mungkin karyawan baru jadi sedikit ada pandangan yang ya begitulah ketika melihat orang yang belum pernah dilihat sama satpam. Tapi saya pakai seragam masih putih itu kan, putih hitam gitu kan. Habis itu ya udah. Di situ gerbangnya kan ada 2 ya untuk pos penjagaan. Gerbang utama saya lewat dipandang seperti itu kan. Ya biasa. Habis itu gerbang yang kedua itu kan gerbang fakultas. Gerbang fakultas nggak ada yang jaga sih. Cuma kita paling kan ada plang. Di situ plangnya otomatis harus pakai kartu. Jadi kita cetit gitu kan, dia langsung buka sendiri gitu kan, otomatis.
Nah di situ saya udah dikasih jauh-jauh hari. Nah ini nanti kartu kalau kamu penjaganya belum datang, kamu bisa scan dulu. Oke, saya scan di situ, tapi belum saya scan, kan belakangnya ada gedung-gedung tinggi. Terus dari arah berlawanan juga ada gedung-gedung tinggi ya, gedung-gedung untuk belajar biasanya kan, untuk kelas lah. Di situ kok, hah, ada kain. So dia tuh dari bawah benar-benar bawah ke lantai 4, set gitu. Habis itu apa sih itu? Ya udahlah, nggak perhatiin, scan aja lagi, masuk. Nah di ujung lorong di situ ada fakultas juga, tapi nggak terlalu kelihatan sih, gedungnya tinggi tuh kan, mungkin lantai 5. Di situ ada yang kayak ngeliatin, padahal itu masih gelap banget kan, belum ada jam 5 juga, baru subuh. Itu saya berangkat, otomatis 30 menit setelah itu kan masih gelap banget, karena ya saya merasa sih saya masih karyawan baru gitu, saya harus jadi katakanlah itu harus cari muka dulu gitu kan, cari muka dulu biar nanti kesannya wah ini karyawan rajin ya. Pasti karyawan baru hampir hampir sama seperti itu sih, kebanyakan seperti itu. Nah saya menerapkan seperti itu. Benar-benar itu apa sih itu, putih juga, tepat itu di atas ini deh, kan ada kayak senderan mungkin ya ini. Cuma ya saya anggap mungkin itu mahasiswa sih gitu kan. Ya udah saya parkir motor, saya ambil kunci, minta ke salah satu ya yang jaga fakultas lah, ada Pak Bon gitu kan kita nyebutnya. Saya minta kunci, terus saya buka satu-satu. Saya tuh di bagian emang fakultas yang bawah itu kantor semua, jadi kerjaan saya itu emang ya kadang bantu-bantu lah gitu. Nah di situ saya buka satu persatu, cuma ada satu prodi yang menurut saya itu agak aneh, dan itu prodinya itu kayak meracik-meracik gitu loh mas. Cuma saya nggak bisa sebutin prodinya apa, pokoknya meracik-meracik lah gitu kan. Saya buka kantornya bawah, saya buka paling ujung, buka ceklek, baru hari pertama ada yang kayak gini, itu dia lari, apa ya, saya masih pelongo-pelongo, apa tadi ya, baru hari pertama udah kayak gini, besok kayak gimana gitu kan. Tapi ya udahlah, saya biar nggak terlalu kaget, saya nyalain lampu satu-satu, cetat gitu kan, itu hampir bawah semua. Saya beresin beberapa berkas-berkas dosen dan lain-lain, terus saya cek mungkin keperluan apa yang akan dipakai sama dosen-dosen gitu kan, sama beberapa karyawan juga gitu kan. Nah selesailah itu, saya beres-beres itu tepat sekitar jam 8. Jam 8 ya biasa kantin, terus masih ada karyawan juga yang belum masuk gitu kan, belum masuk ke jamnya kerja gitu kan, masih ngopi-ngopi, ya saya ikut, saya nimbrung gitu kan. Ditanya sama salah satu karyawan, tuh mas karyawan baru ya? J gitu kan, iya. Wah pokoknya kalau karyawan baru harus siap di ospek ya mas, di ospek. Saya bukan mahasiswa, kenapa harus di ospek, kan karyawan bukan mahasiswa, kenapa harus di ospek. Itu yang sampai sekarang itu kata-kata yang mungkin aneh bagi saya, kata ospek itu sendiri. Nah selang waktu bergulir itu udah nggak ada apa-apa. Hari pertama aja itu kayak tadi, pertama itu ada sekelebat kayak kain naik, terus ada bayangan
cewek duduk tuh kayak gini gitu kan. Terus ada lagi kayak orang yang ngintip gitu kan, di fakultas dan juga prodi yang paling pojok gitu kan. Itu nggak ada, sebulan nggak ada. Nah, di 1 bulan itu kan mau bulan berikutnya kan, akhir bulan mau ke bulan pertama lagi. Nah, di situ kan biasanya sibuk-sibuknya nih kan, karyawan dan lain-lain kan, sibuk banget, laporan biasanya. Nah, di sini ketika yang lain belum pulang, apalagi ada lembur gitu kan, saya tuh ditugaskan jangan pulang dulu, nunggu semua udah pulang, baru nanti saya bisa pulang. Apesnya di situ. Dan yang paling apesnya itu ada satu karyawan, ya itu pengelola S2 lah gitu kan, karyawan yang ngerjain berkas-berkas S2 itu pulangnya jam 9 malam. Sempet saya ngobrol beberapa kali, namanya sebut aja Mas Upin gitu kan, Mas Upin. Lumayan deket kan, di bulan-bulan pertama itu saya deketnya sama Mas Upin itu kan. Saya tanya-tanya, Mas kenapa kok lembur sampai jam segini gitu. Lah gimana, udah nasibnya jadi karyawan gini ya, ngerjain lembur. Oh iya, pokoknya temenin aja lah gitu kan, nanti kalau selesai nanti aku temenin juga untuk beres-beres ngunci semuanya, baru nanti kita pulang bareng. Oke. Nah, di situ Mas Supin kan masih ngetik ya, ngetik laporan, dan saya cuma duduk sambil main handphone gitu. Di belakang itu kan tepatnya itu, jadi ini ruangan, Mas Supin di sini, saya di sini depannya, di sini jendela, dan di sini kayak gudang. Di sini udah kayak pohon-pohon gelap lah gitu kan. Emang udah jam 9 malam, mau jam 9 malam itu kan. Gorden dibuka. Salahnya di situ Mas Upin. Mas Upin kalau malam itu nggak pernah kayak yang namanya itu mau nutup gorden, nggak mau. Harus karyawan lain itu yang nutup. Kebiasaan buruknya Mas Upin seperti itu kan. Nah, tepat mau jam 9 ada ketukan. Tok, tok, tok. Spontan langsung saya sama Mas Upin langsung set, nggak ada apa-apa. Cuma ketika ada ketukan tapi bukan di sini, di pintu. Tek, 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 dibuka. Jrek. Buka sendiri Mas. Jrek gitu kan. Kayak didorong gitu kan. Karena aku pintunya didorong dari luar. Sret. Itu temannya Mas Upin. Kayak gini. Kita langsung spontan lihat, set, ada yang gini pas di jendela, mukanya tempelin, cewek, bener-bener mukanya itu. Langsung kan masukin, langsung set, set, udah, ayo kita pulang. Pulanglah kita di situ. Terus ya karena emang tujuan kita pulang itu jalannya sama, hampir sama, kita nongkrong dulu di satu angkringan. Di situ banyak lah yang kita obrolin. Mas Supin sempat bilang gini, well, udah nyebut lah, udah tahu nama gitu. Gimana Mas Supin? Kamu lihat tadi yang di jendela? Diam dulu Mas. Iya Mas, lihat. Kenapa? Mas Supin langsung bilang, kamu lupain aja. Kalau kamu tak ceritain nanti kamu takutnya jadi minder.
Karena emang saya itu orang yang penasaran, saya tanya mas, nggak apa-apa, saya paksa, nggak apa-apa mas cerita. Terus Mas Upin jelasin pelan-pelan. Sebenarnya ragu untuk cerita Mas Upin. Akhirnya mau lah Mas Upin cerita. Jadi dulu ini termasuk urban legend atau cerita, entah ceritanya asli atau enggak ya Pak. Di toilet samping itu tepatnya itu satu prodi, satu kantor prodi samping kita itu ada toilet kan. Iya, toiletnya lorong kan. Iya, kamu tahu toilet itu yang paling pojok dan itu ditutup. Jadi emang ada itu satu dua, ini yang sini buat cewek, yang sini buat cowok. Ada satu gudang itu yang emang sama sekali nggak dibuka di Palang sini. Terus Mas Sopin jelasin, kamu tahu nggak kenapa ada satu ruangan itu yang disilang? Nggak tahu. Katanya itu pernah menjadi tempat untuk bunuh diri, gantung diri. Saya langsung, kamu sebagus itu ada cerita seperti ini gitu kan? Sempet nggak percaya, kok bisa gitu sih gitu. Baru juga sebulan kerja udah dapat satu cerita yang lumayan creepy, lumayan serem gitu kan. Tapi ya terus Mas Upin bilang gini, yang kita lihat jendela itu ya katanya juga sih gitu, nggak bisa saya itu bilang gitu Bal, bilang itu kamu percaya apa enggak ya, itu juga mungkin itu kayak hantunya yang meninggal di toilet itu meninggalnya nggak wajar kan, gantung diri. Terus katanya ketika dicek ya hamil, entah, tapi itu cerita kejadian kapan Bal, makanya aku di sini juga baru 10 tahunan. Jadi Mas Upin kan mungkin dari segi umurmu nggak terlalu beda jauh mas sama saya mas, nggak terlalu beda jauh, mungkin kisaran 5 sampai 6 tahun lah. Mas itu ya udah lah gitu kan. Akhirnya ya udah kita bayar minum sama makan di angkringan, kita pulang tempat masing-masing. Selang waktu berlalu itu udah menginjak 3 bulan. 3 bulan saya kerja di kampus itulah, di fakultas itu. Dan alhamdulillah juga sedikit ada perhatian lah dari beberapa atasan gitu kan, dekan, karyawan lain, terus feedbacknya bagus juga, ini rajin, lain-lain gitu kan, dapat apresiasi, agak naik lah gajinya. Di situ kan saya semakin akrab mas, saya semakin akrab sama karyawan-karyawan lain kan, karena emang saya itu mencoba, wah harus akrab, karena memperbanyak yang namanya pertemanan atau kenalan, relasi, itu baik untuk karir kita dan juga rezeki kita. Kan itu gampangnya seperti itu. Nah, di situ itu di jam 9, tepatnya saya udah selesai bantu-bantu beberapa rekan karyawan. Saya ngobrol dengan salah satu tukang kebun. Katakanlah namanya Pak Pardi gitu. Pak Pardi, wih, iya mas, kenapa? Pak Pardi kok ya pulangnya itu selalu sebelum maghrib. Kenapa Pak Pardi itu kan? Saya penasaran karena memang dari 3 bulan itu saya lihat Pak Pardi itu selalu pulang itu sebelum maghrib. Padahal itu mungkin jam 6 itu baru dia itu kan ada sidik jari mas, sedikit gitu kan. Pasti Pak Pardi cuma pulang habis maghrib jam 7 dia baru absen gitu kan.
beda sama kita gitu kan. Entah dapat privilege atau apa saya nggak tahu. Cuma ketika saya tanya itu, nggak apa-apa sih mas. Cuma saya kadang takut. Takut apa kan? Kadang saya kayak gitu kan. Saya coba beraniin tanya itu. Takut apa sih Pak Pardi? Di gedung ini mas, ini agak serem. Saya di sini udah 25 tahun. 25 tahun lumayan lama di situ kan, lumayan lama. Apalagi udah katakanlah PNS di situ. Meskipun cuma tukang kebun tapi udah PNS. Ya mungkin kalau bisa dikatakan ya pengalamannya di situ sama cerita-cerita di situ kan pasti banyak kan. Habis itu ya jawab lagi Pak Pardi. Di sebelah sana gedung ujung itu gedung yang biasanya buat gambar, anak-anak gambar, itu depan ada pohon beringin kembar. Di situ biasanya buat uji nyali mas. Itu beberapa mahasiswa ke sana dan saya udah pernah lihat sendiri apa yang mereka cari dan saya cukup takut dengan itu. Itu apa? Pak Pardi nggak mau jawab, sama sekali nggak mau jawab. Habis itu mas, saya mau ngopi dulu, nanti ngobrolnya mungkin sore aja ya, jam 3 ketika udah istirahat lagi. Oh iya Pak Pardi, ini saya juga pamit juga kan lanjut. Di sore hari Pak Pardi saya cari, saya mau tanya lagi kan, saya masih penasaran. Cuma disapa Mas Upin, mau kemana? Mau ke ujung, gedung ujung yang katanya tempat uji nyali gitu. Terus Mas Upin ini kayak udah tahu, padahal saya nggak. Padahal itu cuma gedung ujung kan, nggak cuma itu mas, nggak spesifik gitu loh. Tapi Mas Upin tahu, jangan ke situ, udah banyak mahasiswa yang uji nyali di situ dan ketakutan saya bawah. Ada yang sampai sekarang itu sampai trauma ketika datang di gedung itu. Mosok sih gitu kan, sampai segitunya. Semakin penasaran mas, karena emang saya manusia dengan penasarannya tinggi gitu loh. Dan kalau belum lihat sendiri, saya nggak percaya. Ya udah, habis itu ya udah mas, aku paling cuma jalan-jalan biar tahu fakultas ini sebenarnya itu luas seberapa sih gitu kan. Oh ya udah, kenalan aja sama anak-anak sana. Nah, rekan-rekannya Mas Upin kan, sama karyawan lah. Nanti silahkan ke Mas Dodo kek atau Mas Agus kek dan lain-lain gitu kan. Sebutin semua namanya di situ Mas Upin. Nanti bilang aja temanku gitu kan. Dengan sombongnya Mas Upin bilang gitu ya emang. Tapi emang Mas Upin emang kenal sih dari semua fakultas, hampir semua kampus itu kenal Mas Upin. Jadi enak kalau udah pinjem namanya Mas Upin tuh enak banget. Kemana-mana gampang gitu kan. Nah akhirnya saya ke yang itu gedung pojok itu yang ada beringin, saya lihat jalan di situ udah kerasa ini masjid, nanti jalan sedikit itu gedung, terus depannya halaman luas, ada 1 2 pohon beringin. Saya lihat pohonnya, sore mau azan tapi dari apa sih ya, hawanya itu loh, hawanya itu kayak gimana sih, hawanya nggak enak, benar-benar nggak enak sama sekali. Terus secara nggak sengaja itu kayak seret, ada yang gini, gedung paling atas, di lantai paling atas, cuma mukanya nggak kelihatan. Tapi ketika saya mau lihat lagi, nggak ada. Kemudian tiba-tiba saya kaget, paham namanya Pak Sabto.
kenapa mas gitu, jangan ngalamun di sini nanti kesurupan. Enggak pak, saya cuma lihat-lihat aja biar tahu fakultas ini, bukan biar tahu gedung-gedung mana. Jadi kalau ada karyawan apalagi nanti dosen-dosen itu nyuruh saya kemana-mana, saya nggak bingung gitu kan. Oh ya udah, cuma jangan ikuti tren mahasiswa baru sama mahasiswa lama. Tren apa pak? Masnya mungkin udah tahu trennya apa kok, nggak usah saya kasih tahu. Sinyal. Saya udah tebak itu sinyal. Cuma satpamnya nggak mau. Di sore itu azan, saya sholat di masjid sambil rebahan kan, emang nunggu jam pulang nih masih lama, maghrib kan mungkin, dan kerjaan juga udah beres gitu kan, nggak ada kayak calling ini mas ada ini, nggak ada. Jadi saya santai, jadi kalau kerjaan udah selesai silakan gitu, bebas gitu. Itu Pak Sabto ini di belakangnya ada yang ngintil, bukan demit, orang mahasiswa pakai kacamata. Ini ngintil Pak Sabto bilang gini, ada tangannya gini-gini, kayak nolak gitu loh. Cuma mahasiswa ini kayak gini, narik-narik Pak Sabto. Terus akhirnya ya udah, gitu kan. Ada kayak bantingan tangan dan itu kayak pasrah gitu kan. Saya ikutin mereka tapi dari kejauhan. Itu mau maghrib, Pak Sabto naik sama mahasiswa satu itu, tek, 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 sampai lantai atas. Itu 15 menitan lah, itu turun lagi. Mahasiswanya digandeng sama Pak Sabto. Pucet mas. Mahasiswa yang sama Pak Sabto pucet, putih semua. Kayak bener-bener kayak trauma. Pak Sabto cuma bilang gini, kan udah dibilangin ngeyel. Yo wis, sekarang udah kapok, cuma ngangguk aja mas. Saya semakin penasaran kan. Akhirnya mahasiswa itu pergi, Pak Sabto masih ngecek-ngecek lagi. Saya ikutin mahasiswanya, saya tanya, iya pak, bilang. Tapi di atas kenapa kok sampai pucat? Ya gini, enggak apa-apa pak, enggak apa-apa kok, enggak ada apa-apa. Ya, tapi kenapa kamu takut? Enggak apa-apa pak, saya pengen pulang. Tanpa basa-basi mahasiswa itu ambil motor, dia pulang. Tapi terburu-buru, bam bam bam. Kayak bener-bener ketakutan, trauma. Terus wah, enggak ada yang enggak beres nih. Kampus sebagus ini loh, kok aneh. Akhirnya lanjutlah ke 4 bulan ya. 4 bulan kerja, saya masih dihantui rasa penasaran. Sampai benar-benar kerjaan itu kayak beda sama biasanya. Yang biasanya itu saya cekatan karena kepikiran masalah-masalah tadi, itu benar-benar kayak kadang agak ngalamun lah, kalau melamun ya, bahasa Indonesia melamun. Itu sampai ditepuk beberapa karyawan, beberapa dosen, mas kenapa, ada masalah? Dikira saya ada masalah keluarga atau masalah apa itu kan. Enggak ada apa-apa kok gitu. Saya cuma mungkin sedikit kecapean aja, kecapean. Oh ya udah mas, istirahat. Kerja boleh tapi jangan sampai sakit ya. Gitu. Habis itu saya berpikir, ini nggak benar. Kalau saya terus-terusan kayak gini, saya bakal dihantui rasa penasaran. Saya putuskan di pertengahan bulan 4, saya mau minta jawaban sama Pak Sabto.
Ya udah, tepatlah di pertengahan bulan, tepatnya di bulan 14, itu saya ketemu sama Pak Sabto. Jadi masih ya mungkin kerja, cuma yang lain tuh sedikit longgar itu, ada yang nggak kerja, ada yang kerja. Di situ saya tanya sama Pak Sabto, Pak, ngapunten gitu kan, mohon maaf, ini bukan maksudnya saya mau ikut campur atau saya mau ikut mau tahu tentang privasinya jenengan atau orang yang ngikutin jenengan kemarin. Apa mas, bilang aja nggak apa-apa. Itu poin. Kemarin saya tuh lihat Pak Sabto sama satu mahasiswa itu naik ke atas. Kenapa mahasiswanya sampai bawah? Itu benar-benar pucat ketakutan. Ada apa? Apa yang diminta mahasiswa itu? Tren mas, tren. Uji nyali. Ya kan? Uji nyali ya. Iya. Udah bukan rahasia umum. Kalau kamu ingin menjadi seorang katakanlah mau daftar Mapala, BEM atau apa, salah satunya adalah kamu harus naik sampai gedung atas, gedung ini, dan kamu ke suatu tempat. Di situ kamu akan masuk dan 5 menit aja lah masuk, saya kunci. Itu mas trennya. Kok ya menarik sih, menarik untuk menjadi tren kayak uji nyali lah, jurit ya, tapi itu jurit sore kan, jurit malam. Itu sebenarnya ini mas, sebenarnya itu nggak kayak ada niat untuk ikutan tren itu, cuma kayak tiba-tiba keluar dalam mulut, menarik pak, saya mau nyoba. Padahal itu nggak, bukan saya yang ngomong, kayak, bukan berasa saya yang ngomong, cuma tapi kenapa kok tiba-tiba saya ngomong kayak gitu. Terus Pak Sabto dengan entengnya bilang, ayo mas, sekarang nggak apa-apa. Ya, saya bilang gitu, gampang bang, nggak tahu apa yang terlintas di pikiran saya itu apa. Habis itu diminta untuk ikut sama Pak Sabto. Maghrib juga. Jadi itu setelah kita selesai sholat ya, kita naik tangga demi tangga. Jadi terus lantai demi lantai kita naikin sampai di lantai paling atas. Itu ada lorong, samping sini gudang dan ada toiletnya di dalam. Mas, ini tempatnya. Masuk Pak Sabto sama saya di gudang itu yang ada toiletnya itu. Toiletnya udah nggak karuan. Dan ada kayak suasana aneh di dalamnya itu. Tapi belum dikunci, Pak Sabto cuma buka sedikit. Mas, nggak saya kunci, saya tungguin. Takutnya kenapa-napa. Tapi aneh mas, percaya nggak percaya. Ini juga saya lihat langsung, Pak Sabto pun juga mengiyakan. Di toilet itu ada yang jongkok, cewek, cuma nggak karuan, kayak siluet. Tapi makin lama, tek, 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 bentuknya makin solid. Kayak gini, kayak dia tuh balik, rat, mukanya rata. Jancuk. Astagfirullahaladzim. Saya langsung ditarik sama Pak Sabto. Set, tutup, dek, kunci. Yuk mas turun.
udah tuh jenengan urus, jenengan nggak teriak, saya turun, saya dituntun mas, saya dipijat gini kan, itu benar-benar bersendawa terus, kayak masuk angin gitu kan. Habis itu Pak Sabto bilang, jenengan udah tahu trennya seperti apa, ya itu yang sering dijadiin tren sama mahasiswa sini. Percaya nggak percaya jenengan udah lihat sendiri, saya juga lihat kok, dan itu bukan kali pertama saya lihat. Itu kadang itu bukan di situasi mas, malam dia keluar, kadang nakutin satpam baru, tapi nggak apa-apa, ya cuma ganggu, nakutin aja, nggak pernah bikin celaka. Ya saya anggap ya itu hiburan aja. Pak Sabto bilang dengan terjawab gitu kan, jawab, oh ternyata itu wanita di gudang yang ada toiletnya itu bentuknya seperti, saya nggak memikirkan apapun lagi lah, rasa penasaran sedikitnya itu terjawab. Habis itu selang itu di bulan ke-8 itu benar-benar kayak hujan mas, itu benar-benar hujannya deras banget. Saya nggak tahu kenapa di bulan itu hujannya deras banget. Cuma terang pagi udah hujan itu, saya berangkat pakai jas hujan itu, bahkan hujannya itu sampai jam 9 pagi, mau arah jam 10 juga. Situ saya masih ada tugas untuk nemenin salah satu karyawan di dekatnya gedung yang pojok itu, yang gedung yang kemarin ada sosoknya seperti itu kan. Itu di ruangannya lebar dan di sini banyak kursi mahasiswa. Di sini kita berdua, beliau ini Mas Tono itu lagi ngetik, tek, ada suara orang batuk, saya dengar juga. Cuma jam 12 mas, mau azan. Mas Tono nyeletuk kayak gini, usik tombah, ini belum selesai, bentar lagi loh selesai ini. Terus ya udah lanjut lagi. Mas Tono, bentar mbah, ini bentar lagi selesai kok. Tepat azan, nggak batuk mas, bukan batuk lagi yang kita hadapi kayak gangguannya, kursi dilempar. Kursi bener-bener, kita di sini, saya di sini, Mas Tono di sini, kursi belah, kursinya patah jadi dua, bener-bener kena tembok belah, keras banget itu. Mas Tono bilang gini, Mas, yuk kita wudhu sholat, mungkin kita disuruh sholat, mbahnya mungkin ngingatin kita buat sholat husnuzon aja lah gitu. Oh iya mas, mungkin niatnya si mbahnya seperti itu ya, nggak baik juga nunda-nunda sholat. Langsung tik kita berdua dengan sedikit kayak percaya nggak percaya dilempar kursi seperti itu, keras banget mas, itu serius mas, itu kena orang nih, masuk puskesmas itu pasti. Kita langsung ambil wudhu, kan sampingnya masjid, astagfirullah, subhanallah. Ya saya nggak percaya gitu kok, kalau nggak percaya itu kita hadapi berdua gitu itu. Dan ya udah kita lupain. Dan ketika di mau pergantian tahun,
ya semakin saya tahu ternyata kampus ini ya begitulah. Ada dulu itu entah itu bekas kuburan, bekas puskesmas, kan emang di salah satu yang pojok itu memang dulu ada kuburan dan ada beberapa peristiwa entah orang itu loncat dari atas dan meninggal, terus ada yang gantung diri dan lain-lain. Memang ya kampusnya bagus, fakultasnya bagus, tapi menyimpan begitu banyak misteri yang sampai saat ini pun saya nggak bisa mengerti sedalam apa misteri itu bisa saya ketahui. Saya rasa itu mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan seperti itu, karena ya kalau saya gali lebih dalam mungkin nggak ada habisnya. Karena beberapa gangguan seperti itu saya kerja di situ, nggak terima siang, malam itu ada penampakan, sore ada penampakan, bahkan di siang tadi kita sampai dilempar sama Tuhan. Saya nggak tahu lagi. Sudah sampai di situ Mas cerita. Ya itu sedikit ceritanya seperti itu Mas. Ya serem Mas. Ini dengan saya tadi mendengarkan, ini kayaknya asik banget. Tanya nih Mas, saya ingin bertanya nih Mas. Oke. Bentar. Ambil rokok dulu. Oh siap. Biasanya mahasiswa rokoknya disempritin di sini. Apalagi yang gondrong-gondrong kan dimasukin sini nggak kelihatan kan. Seribu, Gitu kan. seribu. Yes. Oke nih buat teman-teman, nih saatnya kita langsung mulai bertanya nih dari kronologi yang Mas Bala ceritakan ya. Mas, ini kayaknya kehidupan Mas nih nggak entah itu di gunung ataupun di darat, kayaknya banyak banget nih misteri-misteri horornya nih Mas. Duh. Enggak, sebenarnya tuh kita bawa ketawa aja. Jujur nih kalau bisa jawab gitu kan. Pengennya sih yang normal-normal aja itu loh. Bosan berarti ya? Bosan juga berarti Ya ya? bosen lama-lama. Lihatnya di gunung lihatnya kayak gitu. Terus di bawah juga lihatnya kayak gitu kan. Sekarang nggak sadar atau sadar gitu. Aneh sih. Serius. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas. Tadi saya setelah mendengarkan dari cerita Mas Bala. Mas kan tadi dari pertama masuk sampai akhir cerita, itu kan Mas Bala mendapati banyak penampakan. Nah, dari penampakan tersebut, apakah itu berdampak saat Mas Bala ini berada di kos-kosan nih Mas? Ngikutin lah hantunya. Kalau kos-kosan ini nggak nyampe kos-kosan ya. Cuma kayak saya tuh punya penyakit kaget. Entah di mana buka buka pintu yang kalau kerja kan buka pintu-pintu kantor kan. Gitu ada yang ngelirik gini kan, wah kaget. Nggak takut, nggak was-was, cuma kaget aja, kaget. Terus eh, ketika di kos pun nggak ada apa-apa sih menurut saya. Ya paling cuma orang nangis biarin lah. Aman sih menurut saya, masih aman. Berarti hantu yang ada di kos-kos, yang ada di kampus ini nggak sampai ngikutin di kos ya Mas? Enggak. Nah, ini juga menarik Mas. Tadi setiap Mas ini ketemu, nah itu dari satpamnya, tukang kebun, terus sama dosen atau siapa itu yang Mas Kupin itu, Ya itu karyawan juga sih, karyawan, sampai yang tadi dilemparin dengan kursi kursi. itu berarti setiap orang yang kerja di situ ataupun dosen di situ udah pada paham betul ya Mas? Ya hampir hampir semua udah paham sih. Dan ini jancuknya sih serius. Jancuknya ketika kalian kerja di suatu instansi, baik dimanapun swasta atau negeri, jangan pernah berani-berani tanya urban legend atau cerita-cerita seram di suatu tempat itu gitu loh. Itu bakal diceritain dan itu ngaruh untuk kita kerja. Mungkin itu ada rasa takut, was-was gitu. Kalau saya emang biarin lah gitu lah, kan berdampingan, ngapain juga takut gitu.
Dan bahkan malah Mas Bala penasaran gitu ya. Penasaran. Jadi sampai nggak fokus kerja. Aduh, sebenarnya mahasiswa tadi itu ngapain sih sama Pak Sabto gitu loh. Yang satpam itu kan yang nunjukin ya ini. Nah, dari cerita itu ada nggak sih Mas salah satu mungkin dosen, di situ kan pasti ada dosen cewek itu Mas. Itu sampai ada yang mengalami kejadian, terus dia sampai kapok, nggak ngajar lagi di situ. Ada nggak sih Mas kronologis itu? Sebenarnya cukup privasi cuma ya sedikit aja sih. Ada satu itu dosen cewek masih muda. Ya agak lama ketika beliau katanya belum nikah dan udah kerja situ. Itu ada mahasiswa yang tiba-tiba itu sebut jatuh dari lantai atas dan katanya ada yang dorong. Itu dosen atau mahasiswa? Mahasiswa yang dorong dan dosennya lihat cara mata. Oh, melihat penampakan. Ya dorong sih. Oh, Saya nggak tahu itu cuma cerita ya, cuma cerita dan saya tuh kan cuma denger aja, tapi saya belum menyaksikan apakah ada wujud seperti itu secara gitu. Cuma ya ada beberapa yang emang itu lihat. mungkin melihat, saya pun juga pernah kayak melihat langsung ada yang kayak seolah-olah dorong gitu kan, akhirnya bisa jatuh. Cuma pas dicerita ada mahasiswa yang jatuh dan itu sempat masuk koran juga kan, bahkan viral gitu kan. Cuma ya mosok sih gitu loh. Cuma ya percaya nggak percaya itu loh. Kalau saya belum lihat langsung, kayaknya saya nggak percaya sih gitu. Kok sampai lihat kok masuk koran? Itu kejadian berarti Mas? Jadi ya asli, Kejadian berarti? dia dan belum Oh, berarti lama bukan juga. penampakan berarti ya? Itu mahasiswa mahasiswa yang jatuh orang, tapi yang dorong bukan orang. Oh, mahasiswa jatuh yang dorong tapi makhluk halus gitu. Ya kata dari dosen ceweknya seperti itu. Dan itu berarti dari tadi pertanyaan saya kan ada nggak sih dosen yang sampai trauma terus dia keluar Ya ngajar? enggak, itu cuma trauma aja, Oh, berarti trauma cuma aja gitu, sekedar trauma berarti trauma Mas. aja. Jadi nggak berani kayak terlalu lama terpaku di tempat itu gitu kan. Dan akhirnya juga milih untuk pindah ruangan, nggak mau di dekat-dekat situ juga. Yang tempat lihat langsung TKP kejadian jatuh itu. Nah, ini saya menarik Mas, saya pengen bertanya, ada satu kampus yang seluas itu, sebesar itu emang nggak ada yang nginep di situ Mas? Jaga entah itu tukang kebunnya, kasih. Satpam biasanya, satpam. Ada yang nginep Pak Bon. Cuma kalau bapaknya udah sepuh, yaitu lebih sepuh lagi dari tukang kebun yang saya ajak, Pak Pardi tadi kan. Itu lebih sepuh lagi. Cuma ya yang hati-hati Mas kerja di sini. Yang bicara tentang ospek-ospek ya dari pihak sepuh tadi yang tukang kebun sepuh juga sempat ngomong di sini ospek dulu. Oh, jadi kebanyakan cerita Mas balap maknanya dari Pak Bun ini ya. Pak Bon sempat cerita juga cuma wis nggak usah di ngereken lah, nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Kayak gitu di sini biasa. Oke, oke. Nah, ini saya juga penasaran lagi dengan cerita Mas Bala saat siang-siang. Itu ada kursi terlempar. Hmm. Apakah itu emang sebuah kode seperti tadi siapa temennya dosen ya yang bareng pas ngerjain Karyawan tugas? itu Mas, Oh, dia karyawan, karyawan. karyawan. Nah, karyawan itu kok sampai hafal betul dia tar dulu bentar lagi. Apakah itu kode setiap disuruh kayak suruh sholat gitu Mas? Sebenarnya kalau ketika ngobrol sama beliau ya, Mas Tono, itu cuma digeser, kursi geser itu Mas. Kalau enggak gorden serat gitu kan. Enggak sampai dilempar. Ya mungkin karena kita biasanya kan Mas Tono sekali, ya mbah, kalau udah digeser lagi langsung. Cuma itu 2 kali. Bahkan 2 kali kita masih diingatkan 2 kali masih melanjutkan ekstrimnya seret. Sebenarnya masih digeser-geser masih itu. Cuma kita ya biarin berupa geser-geseran kursi. Cuma saya nggak ceritain itu karena ya biasa sih gitu kan. Mas Tony juga bilang itu hal yang biasa. Cuma yang kali pertama itu sampai kursi benar-benar dilempar itu kali pertama Mas Tony mengalami
Saya pun juga kali pertama mengalami dilempar kursi. Nah, ini menarik ini Mas. Itu apakah dari sesosok yang ngikutin sama Mas Tono, mungkin dia selalu memberikan kode kalau ada azan sholat, segeralah kamu melakukan sholat. Atau emang dari kampus itu Mas? Kalau itu belum bisa saya jelaskan sih ya Mas. Karena kalau dari kampus pun saya nggak tahu juga atau dari Mas Tono. Karena Mas Tono biasa-biasa aja sih menurut saya. Nggak pernah aneh-aneh gitu. Dan termasuk juga kan di jidatnya itu ada hitam-hitam ya. Udah paham itu kan berarti orang yang Rajin lah, rajin beribadah lah gitu beribadah. loh. Dan nggak pernah aneh-aneh, cuma ya cerita-cerita tentang keanehan di kampus ini, terus keanehan di fakultas ini. Tapi ya nggak pernah kayak paling cuma kursi geser dan lain-lain, nggak pernah sampai kayak gitu. Oke, kita anggap udah. Nah, ini saya menarik juga pas Mas Bala dan Satpam tadi uji nyali di atas. Mas. Itu yang merinding sih. Itu pas Mas Bala naik ke atas, itu pas di tangga itu kan agak lumayan lama ya, Heeh. karena pas berada di atas paling atas kan itu. Mm-mm. Itu saat di tangga itu Mas Bala sudah merasakan keanehan atau cuma pas berada di atas saja? Di lantai atas sudah kayak auranya gelap, menurut saya gelap, gelap dan juga itu udah nggak enak aja sih menurut saya. Dan ketika udah masuk, oh sumbernya di sini. Nah, apakah gedung itu tidak dipakai untuk ngajar, Mas? Dipakai, cuma ada batasan waktu. Berarti Paling gedung yang atas, buat atas itu paling tetap atas dipakai. dipakai cuma ada batasan waktu. Itu cuma sampai sekitar jam 3 sore. Sudah harus close semua. Berarti Nggak satu ada. ruangan itu harus close atau cuma yang atas? Atas. Yang atas. Ruangan itu nggak pernah di itu. Cuma tukang kebun atau tukang bersih-bersih yang bersihin situ. Itu pun pagi, pagi pagi mau siang. Itu baru berani dia untuk bersihin. Oh, Dan kalau itu harus nggak boleh satu orang, 2 atau 3 orang yang situ itu bersih-bersih. Pun ada satpam yang nemenin juga. berarti nggak berani sendiri ya? Nggak dianjurkan sendiri. Soalnya itu kelas mas, samping-samping itu kelas semua. Kelas sama laboratorium juga ada. Nah, itu kayaknya satpam itu kayaknya udah hafal betul ya, Mas? Apakah itu yang sering nganter itu, Mas? Mahasiswa sering nganter. Nah, usianya juga udah lumayan sepuh kan 50 berapa gitu kan, 58 mungkin. Udah lama berarti kerja di situ. Udah sekitar 35 tahun katanya. Udah lama berarti, Udah Mas. lama, Udah paham betul berarti. udah paham lumayan. Nah, 35 tahun lebih, itu lebih cerita sama saya gitu. nah itu sih sosok wanita tersebut itu dulunya mahasiswa atau emang itu kan tadi kan Mas Bala cerita katanya di akhir cerita itu ada ternyata di kampus itu tuh dulunya tempat puskesmas, tempat kuburan. Nah, sosok wanita tersebut itu salah satu mahasiswa yang bunuh diri atau gimana Mas, katanya? Kalau menurut cerita sih, saya nggak mau kayak mengulik terlalu jauh Oke, cuma sekedar wujud-wujud seperti itu sih. Jadi ya saya anggap buat apa saya ngulik juga sih. Gitu. Manfaatnya buat saya juga nggak ada. ya. Ya mungkin itu seperti ya entah jin atau arwah penasaran ya entah. Pokoknya saya nggak mau tahu sih itu loh. Tapi yang paling serem penampakan dari yang di gedung atas itu wanita yang nggak bermuka itu, Mas. Ya itu sering dibuat ya kayak orang yang mau nyali itu sering banget Yang sering nongol ya. ya. Tren, Keren itu. orang nyebutnya itu tren di sana. Tren untuk maba yang mau emang itu masuk ke entah Mapala atau BEM atau yang lain itu Kegiatan-kegiatan itu. kegiatan Bagus itu ya. nggak wajib sebenarnya. Tapi kalau bisa bertahan di situ 5 menit aja, itu udah diakui sama senior. Padahal itu sore ya. Sore Apalagi mas, malam itu. sore. Malam saya udah pernah nyoba malam dan lebih mencekam sih menurut saya. Lampu redup, Serem ya, serem. lampu di atas tuh udah nyalain satu cuma tet 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 Putus pasti ya. putus. Rusak ya pasti ya Di lampunya. ruangan itu nggak bisa dikasih lampu serius. Sering banget dikasih lampu dan itu pecah.
pecah. Kalau nggak pecah mati. Nah, ini biar nggak panjang nih Mas. Satu pertanyaan lagi Mas. Oke. Tadi di bawah ada satu ruangan, di mana ruangan itu kamar mandi ya. Itu, Gudang sih. nah itu ada yang disilang. Itu apakah udah lama banget Mas? Udah lama. Dan itu nggak pernah dipakai Mas? Nggak pernah dipakai, nggak pernah dibuka. Nggak pernah dipakai karena Nggak pernah dibuka. Nah, pernah bertanya sih Mas, kalau dibuka resikonya apa? Saya nggak mau tahu sih. Kalau emang itu, saya penasaran iya. Cuma kalau udah diwanti-wanti sama salah satu orang dan itu benar-benar kayak menekankan dengan nada tinggi, emang Oh, nggak boleh. berarti ngasih memberitahunya itu dengan nada keras ya, Ya, peringatan keras ya, biar pokoknya Mas Bala ini nggak penasaran dengan ya, soalnya tabiat saya udah dibaca, udah kebaca sama salah satu orang itulah. nah, Saya nggak bisa sebutin namanya, cuma ada di yang situ. beritahu itu ya. Ya, bahkan sekarang masih bekerja di situ. Masih ya sampai saat ini Masih, berarti ya. cuma bilang, pokoknya jangan sampai kamu penasaran sama ruangan itu. Udah, titik. Jangan sampai kamu buka. Oke, oke. Hah, Mas, oke, gitu. oke. Oke, Mas, kayaknya obrolan kali ini kita udahi dulu nih Mas. Hmm. Ini serem juga ya. Siang-siang dapat penampakan banyak gitu loh. Ah ya, anehnya di situ sih. Apa ya? Eksistensi di kampus itu kok parah gini. Itu belum fakultas lain. Saya sempet ke fakultas-fakultas lain pun ada yang lebih serem. Ya, banyak sih Mas. Saya juga sering dengar-dengar cerita dari teman-teman anak-anak kampus. Katanya kalau shift malam di daerah kampus mana itu banyak juga sih yang Ya, emang. mendapati penampakan-penampakan. Ya, setiap kampus punya urban legend-nya masing-masing sih menurut Pasti saya. itu Mas, pasti. Oke, ini buat teman-teman dulur-dulur Aksara Karsa, sesi cerita kali ini kita akhiri dulu Mas ya. Ya. Dan buat kalian, saya ingetin lagi, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Dan like videonya biar semakin keren ya. Lalu ikuti komen, nanti kita akan berkomunikasi di komen tersebut ya Mas. Oke, jadi penuhin komen, mau cerita seperti apa ya kan? Bisa nanti penuhin komen atau ada kritik dan saran, Mas audionya gitu. Kemarin saya baca audionya Mas ya sorry gitu. Ya, itu Ini kan awal ya. iya awal masih murah ini nanti nanti beli yang mahal gitu. Ya kan karena awal, nah ini Nah, beradaptasi kan. nah jangan lupa juga share Nah, tentunya. jika jenengan semua dengan kawan-kawan dan sedulur semua, sedulur Aksara Karsa Ya, yang berkenan share sebanyak-banyaknya entah ke teman, saudara, keluarga, siapapun gitu kan. ya biar pada tahu lah. Platform manapun ya kan. Ya biar kita semakin ya mungkin 1000 subscribe ya kan. Ya, siap. Biar siap. kita nanti kita ada tampilan beda di 1000 subscribe ya. Ya, harus dong. Harus ya? Harus. Ada. Oke Ada dong. cerita yang udah disiapin ya. Yoi. Nah, pokoknya selain di YouTube, Aksara Karsa juga ada di TikTok ya Mas. Di TikTok ada juga. TikTok, Twitter juga. Twitter ada, kemarin Instagram ada juga. Ya. Jadi buat kalian semua yang mungkin punya akun sosmed di Twitter, TikTok ataupun Instagram bisa ikutin. Bisa ikutin. Pokoknya tinggal ketik aja Aksara Karsa. Nah, logonya sama dari YouTube sampai ke TikTok dan lainnya tuh sama. Sama. Oke Mas, kayaknya kita akhiri dulu Mas. Oke. Aja dulu ya. Oke. Mungkin sekian itu ya dari kami ya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Matur nuwun, semoga yang di rumah tetap sehat selalu, rezekinya berlimpah dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sugeng rahayu. Ono kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada merga urip namung setilo urip tata marang tanduke pancipta mugi selamat ora
ketiban mongso